Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Jendela Tutorial. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi yang familiar di kalangan para pengguna komputer, khususnya bagi yang berhubungan dengan pengolahan data. Microsoft Excel sendiri memiliki beragam rumus dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Namun, tidak semua rumus diketahui oleh banyak orang. Nah, kali ini saya akan membagikan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Sehingga, apabila kita menguasai 14 rumus ini, maka kita akan dengan mudah mengerjakan tugas-tugas di kantor ataupun tugas di perkuliahan. Baik, agar lebih mudah untuk kita pahami, maka saya akan membahasnya satu persatu. Silakan disimak teman-teman. Yang pertama adalah fungsi sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini merupakan rumus yang paling familiar dan sangat sering kita gunakan di antara rumus-rumus yang lainnya. Adapun sintaksnya adalah, di sini sudah ada beberapa data. Kita jalankan fungsi sum sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok range atau data yang ingin kita jumlahkan. Kemudian enter. Nah, ini yang pertama adalah sum ya, sangat mudah dan sering kita gunakan. Lanjut. Yang kedua adalah fungsi count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data. Mirip dengan sum, cuman bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count adalah untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Nah, kita bisa mencobanya. Di sini sudah ada contoh beberapa data. Ingin kita ketahui ada berapa banyak mahasiswa pada kumpulan data ini. Nah, di sini kita jalankan rumusnya, banyaknya mahasiswa sama dengan count, kemudian kita blok, terserah mau di mana ingin kita blok. Oke, saya blok di nim saja. Nah, kemudian enter. Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi, dalam tabel ini terdapat 7 mahasiswa. Oke, itu adalah fungsi count. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Nah, kita mencobanya. Di sini kita mau cari berapa nilai rata-rata dari mahasiswa ini. Oke, sama dengan average buka kurung, kemudian kita blok data yang ingin kita cari nilai rata-ratanya, kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi nilai rata-rata di antara daftar nilai ini yaitu 87,714. Ini bisa kita bulatkan yaitu dengan menekan tombol menghilangkan desimal di belakang angka ini. Oh, maaf yang ini. Oke. Jadi rata-rata nilainya yaitu 88. Fungsi keempat yaitu fungsi if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Nah, ini kita sudah dihadapkan data. Ada satu tabel yang ingin kita dapatkan nilai predikatnya berdasarkan nilai pada mahasiswa ini. Adapun keterangan yaitu untuk nilai 90 sampai dengan 100 maka predikatnya yaitu A. Untuk nilai 61 sampai dengan 89
predikatnya B, dan 0 sampai 60 itu dapat predikat C. Rumusnya yaitu sama dengan if kita pilih sel nilai yaitu E3, kemudian titik koma, E3 lebih besar sama dengan 90, titik koma, dapat A. Kemudian titik koma, if nilai lebih besar atau sama dengan 61, maka dapatnya B. Selain itu, artinya di bawah dari 61, ya, dia dapatnya C. Enter. Yes. Oke. Kita copy ke bawah. Nah, seperti ini jadinya. Kita coba tes ya. 90 sampai 100. Kalau seandainya kita isi 90 seharusnya A. Nah, betul. Kalau kita isi 89, B. Baik. Nah, kalau kita isi 61 itu B. Oke, masih B. Kalau kita isi 60 itu baru C. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi if. Selanjutnya, fungsi kelima yaitu sum if. Sum if merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini ada contoh tabel yang berisikan data nilai mahasiswa dan juga jenis kelamin. Kita ingin mengetahui total nilai untuk mahasiswa laki-laki dan total nilai untuk mahasiswa perempuan. Kita gunakan rumus sum if sama dengan sum if buka kurung, kemudian di sini keterangannya range ya. Kita blok yang menjadi range kriterianya, yaitu kolom jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya yaitu laki-laki, kemudian titik koma sum range ya, yang mana kita ingin jumlahkan yaitu pada kolom nilai, kemudian enter. Nah, jadi total nilai mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki itu 434. Nah, baik. Untuk total nilai perempuan sama dengan kayak tadi, sama dengan sum if range kolom jenis kelamin titik koma perempuan titik koma sum range enter. Nah, 180. Seperti itu. Ini adalah fungsi sum if. Baik, selanjutnya fungsi keenam yaitu count if. Count if merupakan turunan dari fungsi count, di mana count if digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, teman-teman bisa saksikan, ini adalah contoh tabel mirip kayak sum if yang tadi, cuma kita ingin mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki pada tabel ini, dan juga berapa banyak mahasiswa yang perempuan. Kita coba jalankan. Sintaksnya adalah sama dengan count if buka kurung, kemudian blok range yang ingin kita jumlahkan datanya, bukan jumlahkan ya, menghitung datanya, maaf, menghitung data. Oke, kita ingin menghitung data yang laki-laki, kita blok jenis kelamin, kita blok kolom jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya yaitu laki-laki, enter. Nah, di sini bisa dilihat ya, sudah muncul ada 5 data mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Kita coba hitung 1 2 3 4 5. Oke, benar. Lanjut untuk perempuan sama dengan kayak yang tadi, sama dengan count if. Kemudian blok kolom jenis kelamin, kemudian titik koma perempuan. Ada 2. Oke, benar. Next.
Fungsi ketujuh yaitu proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada string teks, dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah kapital dan setelahnya adalah bukan kapital atau huruf kecil. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat, yaitu Indonesia negaraku. Teman-teman bisa saksikan semuanya ini adalah huruf kecil, ya. Kalau kita menggunakan rumus proper, maka Indonesia ini I-nya ini karakter pertama akan huruf besar, dan N ini negaraku akan huruf besar juga. Kita coba jalankan sama dengan proper, kemudian kita pilih selnya, kemudian enter. Nah, seperti ini, Indonesia negaraku. Oke, lanjut. Fungsi ke-8 yaitu upper. Upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Oke, di sini bisa disaksikan ada kata Indonesia. Saya jalankan fungsi upper sama dengan upper, buka kurung, kemudian pilih selnya, enter. Nah, Indonesia ini akan berubah atau terkonversi menjadi huruf besar semuanya seperti ini. Baik, lanjut. Fungsi yang ke-9 yaitu lower. Lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil, ya. Jadi lower ini kebalikan dari yang tadi upper. Kalau upper huruf besar, lower itu huruf kecil. Nah, sintaksnya sama kayak upper, sama dengan lower, buka kurung, pilih selnya, enter. Nah, jadi huruf kecil yang tadinya i karakter pertama ini besar, kalau dikonversi dengan fungsi lower maka menjadi huruf kecil. Seperti itu. Fungsi yang ke-10 yaitu left, mid, dan right. Left, mid, dan right merupakan fungsi teks pada Excel, di mana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kiri, mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah, dan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kanan. Nah, kita coba, ini ada kata Indonesia, saya bagi 3. Jadi, saya ingin mengambil 3 karakter pertama pada kata Indonesia ini, kemudian 3 karakter di tengah pada kata Indonesia, dan 3 karakter terakhir pada kata Indonesia. Saya jalankan. Yang pertama left sama dengan, silakan diperhatikan teman-teman, left, buka kurung, pilih teksnya, kemudian titik koma, saya mau mengambil 3 ya, 3 karakter pada sisi kiri, enter. Nah, seperti ini, IND. Kemudian mid sama dengan mid, ini agak berbeda sedikit, jadi kita pilih dulu teksnya, kemudian titik koma, kita pilih start 6, artinya kita mau start atau dimulai pada karakter keberapa. Jadi kata one ini ada pada dimulai karakter keempat, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita tulis 4, kemudian titik koma, saya mau mengambil 3, ya, itu 6 charge, artinya berapa banyak karakter yang ingin diambil. Saya mau mengambil 3, enter. Nah, seperti ini one. Lanjut right. Right ini mirip dengan left, jadi mudah. Right, maaf, sama dengan right. Kemudian pilih teksnya, titik koma, pilih atau tulis angka 3. Nah, seperti ini. Jadi saya bagi-bagi 3 ya. Left, mid, dan right. Indonesia. Oke, selanjutnya. Fungsi yang ke-11 adalah fungsi len.
Fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Ini ada contohnya, yaitu kata Indonesia. Kita ingin tahu ada berapa karakter pada kata Indonesia. Nah, sintaksnya adalah sama dengan len, buka kurung, kemudian pilih selnya yang mana, kemudian enter. Nah, ini hasilnya adalah 9. Jadi kata Indonesia ini mempunyai 9 karakter atau 9 huruf. Seperti itu. Baik, selanjutnya fungsi yang ke-12 adalah fungsi round. Round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal, ya. Bilangan desimal itu bilangan yang koma-koma seperti ini. Sehingga memerlukan proses pembulatan. Nah, kita coba membulatkan angka 15,6,75. Kita ingin dua digit di belakang koma. Nah, ini kan ada 3 digit, kita inginnya 2 digit saja. Jadi rumusnya itu sama dengan round, kemudian buka kurung, pilih selnya, selanjutnya titik koma, dan sebut kita ingin berapa digit setelah koma. Kita ingin 2 digit. Nah, kemudian enter. Jadilah seperti ini. Jadi 15,6,675 itu kalau kita ambil 2 digit saja berarti 15,68. Coba kalau 1 digit saja, berarti kita sini rubah menjadi 1. Hasilnya adalah 15,7. Nah, seperti itu untuk fungsi round. Selanjutnya fungsi yang ke-13 yaitu concatenate. Concatenate digunakan untuk menggabungkan kata. Nah, seperti ini ada contohnya. Di sini terdapat 3 teks. Teks 1, teks 2, dan teks 3. Nah, ini kata-kata ini kita ingin gabungkan menjadi satu kalimat. Nah, kita menggunakan rumus concatenate. Nah, sintaksnya adalah sama dengan concatenate. Kemudian kita pilih teks yang pertama, selanjutnya titik koma, teks kedua, titik koma. Jadi ini tidak ada batasan sampai berapa teks ya, terserah sampai berapa. Nah, ini kebetulan ada 3 teks yang ingin kita gabungkan. Nah, seperti ini, balas kurung, kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia sudah menggabung menjadi satu kata atau satu kalimat. Nah, di sini kita ingin ada pemisah spasi di antara kata-kata ini. Nah, kita bisa modify, yaitu dengan memberikan spasi di antaranya. Jadi, kita titik koma dulu, kemudian ketik 2 kali, selanjutnya titik koma. Di sini kita kasih spasi, artinya ada jarak spasi di antara 2 kata tersebut. Selanjutnya di sini juga kita kasih spasi seperti ini. Jadi ada spasi. Enter. Ah, hasilnya seperti ini. Aku cinta Indonesia. Itu untuk fungsi concatenate. Oke, kita lanjut ke rumus selanjutnya. Nah, fungsi yang ke-14 yang juga merupakan fungsi yang terakhir yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama merupakan fungsi lookup pada Excel. Atau dengan kata lain, fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering kita temui di tugas-tugas kantor ya, ataupun juga di tugas perkuliahan. Jadi, kalau seandainya kita ingin menguasai Excel, maka sangat wajib bagi kita untuk menguasai rumus ini, utamanya VLOOKUP ya. HLOOKUP juga seperti itu. Nah, selanjutnya perbedaannya adalah VLOOKUP mengambil data secara vertikal ya, ini VLOOKUP datanya vertikal. Nah, sedangkan HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Teman-teman bisa lihat untuk tabel bantu VLOOKUP ini
headernya itu ada di atas seperti ini. Kemudian datanya itu turun ke bawah, itu artinya datanya vertikal. Sedangkan HLOOKUP bisa disaksikan headernya itu terdapat di sebelah kiri. Ini ya, tadi ini ada di atas, ini dia ada di sebelah kiri. Kemudian datanya dia itu memanjang secara horizontal seperti ini. Nah, makanya itu dikasih nama VLOOKUP dan HLOOKUP. V itu artinya vertikal dan H itu artinya horizontal. Baik, kita langsung bikin rumusnya. Sama dengan, kita mulai dari VLOOKUP dulu ya, teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kata kuncinya ini, kemudian titik koma, kemudian kita blok tabel bantunya seperti ini. Kemudian jangan lupa dikunci agar supaya apabila kita copy ke bawah, rumusnya itu tidak berubah untuk tabel bantu. Nah, caranya itu kita menekan tombol F4 satu kali. Kalau kita menekan tombol F4 satu kali, maka akan muncul string 2 seperti ini. Ya. Kemudian di sini juga kita F4 satu kali, hasilnya bakalan seperti ini. Kemudian titik koma, kita sebut dia ada pada kolom berapa. Nah, contoh ini nama barang, kita ingin tampilkan nama barang, di tabel bantu nama barang itu berada pada kolom kedua. Kolom pertama itu kode, kolom kedua itu nama barang. Seperti itu, jadi kita ketik 2 karena kita ingin kolom kedua, yaitu nama barang. Kemudian titik koma, false. Jangan lupa terakhir ditutup dengan false. Tutup kurung, kemudian kita enter. Hasilnya seperti ini. Jadi kode A itu nama barangnya sabun. Nah, kalau ini kita rubah jadi B, dia juga berubah. B itu minyak goreng. Ini, ya. Kita kasih A, ya, sabun. Kemudian selanjutnya yaitu harga. Rumusnya sama, jadi kita copy saja. Kita paste di sini. Hanya bedanya yaitu beda kolom. Tadinya kolom kedua, kita ingin kolom ketiga. Enter. Seperti ini. Kemudian lanjut yang satuan, kita copy, kita paste di sini. Harga satuan itu kolom keempat. Oke. Kemudian sudah jadi, kita blok, kemudian kita copy ke bawah, hasilnya bakalan seperti ini. Semua akan serba otomatis, jadi kita tidak usah mengetiknya satu persatu lagi. Ya, seperti itu untuk VLOOKUP. Selanjutnya HLOOKUP, rumusnya sama dengan VLOOKUP, cuma bedanya yaitu pengambilan datanya secara horizontal. Baik, langsung saja sintaksnya sama dengan HLOOKUP. Kemudian pilih kolom kunci, titik koma, kemudian kita blok tabel bantunya ya, kecuali header nggak usah, datanya saja. VLOOKUP juga tadi seperti itu, nggak usah header. Nah, HLOOKUP juga nggak usah header, langsung datanya saja. Sama seperti tadi, yaitu kita tekan F4 satu kali, sehingga akan muncul string seperti ini. String dolar ya. Nah, di sini juga. Oke, modelnya seperti ini. Kemudian titik koma, kita ingin dia di baris keberapa. Kalau tadi istilahnya VLOOKUP, kita pilih kolom keberapa. HLOOKUP ini bahasanya kita pilih baris keberapa. Nama barang itu berada pada baris kedua. Baris pertamanya yaitu kode. Nah, ini kode. Nama barang itu baris kedua. Berarti kita pilih 2, titik koma, false. Sama kayak tadi, harus ditutup dengan false ya. Tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. D itu adalah ini D, gula pasir. Nah, ini D, gula pasir. Lanjut ke harga, sama. Konsepnya sama, kita tinggal rubah saja. Dia di baris keberapa. Untuk harga itu dia baris ketiga. Enter. Oke, selanjutnya satuan itu baris keempat. Coba ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita rubah di sini, jadi dia bakal berubah. Nah, kita sisa copy saja ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, sangat mudah. Nah, ini adalah rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.